Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai agama Islam dalam pengetahuan dan budaya, yang dimana akan dibagi menjadi 4 bagian. Sains umumnya diartikan ilmu, tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan. Tujuan pendidikan tersebut merupakan faktor yang sangat penting. Islam diketahui memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan agama-agama yang datang sebelumnya. Yaitu apabila dikerjakan orang akan mendapatkan siksa dan bila ditinggalkan orang akan memperoleh pahala. Kalau begitu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula kami haturkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya mengalir kepada kita di hari akhir kelak. Kami dari kelompok 7 kali ini akan mempresentasikan tentang nilai-nilai agama Islam dalam pengetahuan dan budaya. Pertama, apa sih arti dari ilmu? Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti tahu atau mengetahui. Sedangkan dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata science, sedangkan pengetahuan dengan kata knowledge. Dalam bahasa Indonesia, kata science umumnya diartikan ilmu, tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan. Lalu, meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama, ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan menurut KBBI, bahwa ilmu memang mengandung arti pengetahuan, tetapi pengetahuan dengan ciri-ciri khusus, yaitu yang tersusun secara sistematis. Sedangkan Muhammad Hatta pernah mengemukakan bahwa pengetahuan yang didapat dengan jalan keterangan disebut dengan ilmu. Lalu, bagaimana kedudukan ilmu menurut Islam? Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia, di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadinya digunakan lebih dari 780 kali. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran sangat kental dan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri-ciri penting dari agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Mahadi Gulshani. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap masalah ilmu. Al-Quran dalam Al-Sunnah mengajak kaum muslimin untuk mencari tahu dan mendapatkan ilmu dengan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ini berarti menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu akan memperoleh kedudukan yang tinggi. Keimanan yang dimiliki seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang dimiliki oleh seseorang akan membuat dia sadar betapa kecilnya manusia di hadapan Allah, sehingga akan tumbuh rasa kepada Allah bila melakukan hal-hal yang dilarangnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah,
Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama atau orang berilmu. Di samping ayat-ayat Al-Quran yang memposisikan ilmu dan orang berilmu sangat istimewa, Al-Quran juga mendorong umat Islam untuk berdoa agar ditambahi ilmu dan katakanlah, Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dalam hubungan inilah konsep membaca sebagai salah satu wahana yang menambah ilmu menjadi sangat penting, dan Islam telah sejak awal menekankan pentingnya membaca. Sebagaimana terlihat dari firman Allah yang pertama yang diturunkan, yaitu surah Al-Alaq pada ayat pertama yang berbunyi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantakan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Ayat-ayat tersebut jelas merupakan sumber motivasi bagi umat Islam untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu, untuk terus membaca, sehingga posisi yang tinggi di hadapan Allah akan tetap terjaga. Yang berarti juga rasa takut kepada Allah akan menjiwai seluruh aktivitas kehidupan manusia untuk melakukan amal soleh. Dengan demikian, nampak bahwa keimanan yang dibarengi dengan ilmu akan membuahkan amal, sehingga Nurcholis Majid menyebutkan bahwa keimanan dan amal perbuatan membentuk segitiga pola hidup yang kukuh. Ini seolah menangkahi antara iman dan amal. Di samping ayat-ayat Al-Quran, banyak juga hadis yang memberikan dorongan kuat untuk menuntut ilmu. Antara lain adalah, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Itu terdapat dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Lalu yang kedua adalah, sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu karena rela atas apa yang dia tuntut. Itu terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Dari hadis tersebut, semakin jelas komitmen ajaran Islam pada ilmu, di mana menuntut ilmu merupakan posisi fardu atau wajib bagi umat Islam tanpa mengenal batas wilayah. Islam sebagai agama yang sempurna telah meninggalkan ajaran yang agung, menaungi dunia, dan memberi arah kepada kebudayaan dalam beberapa abad yang lalu. Agama dan kebudayaan yang telah dibawa Rasulullah Muhammad SAW kepada umat manusia adalah satu kesatuan sehingga tidak dapat terpisahkan. Kebudayaan mendapat perhatian yang serius dalam Islam karena mempunyai peranan yang penting untuk membumikan ajaran utama sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hidup manusia. Manusia dengan akal budinya diharapkan mampu menghasilkan kebudayaan yang tinggi, sehingga dengan kebudayaan yang tinggi itu akan mampu melahirkan peradaban yang tinggi pula. Kebudayaan Islam akan mampu menghadirkan nilai spiritualis pada pelakunya. Hal ini karena semuanya dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam yang agung. Lalu, apa sih definisi kebudayaan dalam Islam? Menurut ahli budaya, budaya merupakan gabungan dari dua kata, yakni budi dan daya. Budi merupakan akal, pikiran, pendapat, dan perasaan, sedangkan daya merupakan usaha dan upaya manusia yang dikerjakan dengan menggunakan hasil pendapat untuk memperbaiki kesempurnaan hidup. Al-Quran memandang kebudayaan sebagai suatu proses dan meletakkan kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia. Kebudayaan Islam adalah hasil akal, budi, cipta, rasa, dan karsa manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Islam sangat menghargai akal manusia untuk berkiprah dan berkembang. Perkembangan kebudayaan yang didasari dengan nilai-nilai keagamaan menunjukkan agama memiliki fungsi yang demikian jelas. Kebudayaan akan terus berkembang selama masih ada kehidupan manusia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan dan kreativitas manusia akan selalu terkait dengan kebudayaan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehana Firdaus dari program Studi Broadcasting kelas 1E. Di sini saya akan membahas tentang materi nilai-nilai agama Islam dalam pengetahuan dan budaya. Ya, di materi tersebut saya akan membahas tentang bagaimana
fungsi pendidikan agama Islam sebagai strategi kebudayaan. Ya, pendidikan agama Islam berarti usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam. Nah, menurut Dedeng Rosidin, pendidikan Islam tersebut adalah proses pengembangan, pemeliharaan, penjagaan, pengurusan, penyampaian ilmu, pemberian petunjuk, penanaman, pembinaan, penyempurnaan, dan perasaan memiliki bagi anak didik baik jasad, akal, jiwa, bakat, potensi maupun perasaan secara berkelanjutan, bertahap, menuntut adab-adab tertentu, penuh kasih sayang, penuh perhatian, kelembutan hati, bersahabat, menyenangkan, bijak, mudah diterima, sehingga dapat membaca dan mengkaji diri sendiri, membentuk kesempurnaan fitrah manusia, beriman dan bertakwa, melahirkan amal soleh, hidup mandiri, dan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berdasarkan uraian yang tadi saya bacakan di atas, maka yang dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam itu adalah usaha sadar atau kegiatan yang disengaja dilakukan untuk membimbing sekaligus mengarahkan anak didik menuju terbentuknya pribadi yang utama, yang biasanya sih disebut insan kamil, berdasarkan nilai-nilai etika Islam dengan tetap memelihara hubungan baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang biasa disebut dengan hablum minallah, dan sesama manusia yang biasanya disebut dengan hablum minanas, dirinya sendiri dan alam sekitarnya. Yusuf Al-Qaradawi memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia yang seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, serta akhlak dan keterampilannya. Pendidikan Islam juga menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya hidup. Selanjutnya adalah mujib dan muzakir, bahwa yang dimaksud dengan pendidikan Islam itu adalah sebagai proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, dan pengembangan potensi guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia baik pun di akhirat. Tujuan pendidikan tersebut merupakan faktor yang sangat penting karena merupakan arah yang hendak dituju oleh pendidikan itu. Demikian pula halnya dengan pendidikan agama Islam yang tercangkup mata pelajaran akhlak mulia yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Nah, akhlak mulia mencangkup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama tersebut. Tujuan pendidikan secara formal diartikan sebagai rumusan kualifikasi, pengetahuan, kemampuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh anak didik setelah selesai suatu pelajaran di sekolah, karena tujuannya itu berfungsi mengarahkan, mengontrol, dan memudahkan evaluasi suatu aktivitas, sebab tujuan pendidikan itu adalah identik dengan tujuan hidup. Dasar pendidikan Islam, sementara itu dasar pendidikan Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah, serta apa yang ada di atasnya daripada puncak-puncak cabang yang lain seperti qiyas,
ijma, dan sumber-sumber perundangan, bimbingan, dan syariat Islam, Al-Quran, dasar pelaksanaan pendidikan Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya, di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan dengan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran terdiri dua prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan dan amal. Setiap muslim percaya bahwa Al-Quran tersebut adalah sumber nilai dan ajaran Islam yang paling utama. Nah, Al-Quran itu sendiri diturunkan kepada manusia untuk memberikan petunjuk jalan hidup yang lurus, dalam arti memberikan bimbingan dan petunjuk ke arah jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah Rasul yang sering disebut hadis ialah ucapan, perbuatan, atau takrir Nabi yang mengandung ajaran-ajaran Islam. Sedangkan yang dimaksud takrir adalah penetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara diam-diam terhadap ucapan atau perbuatan para sahabatnya. Pada mulanya, as-sunnah itu dimaksudkan untuk mewujudkan dua tujuan. Yang pertama itu menjelaskan kandungan Al-Quran, dan yang kedua itu menerangkan syariat dan adab-adab lain. Itu menurut An-Nahlawi. Terhadap pendidikan sendiri, as-sunnah bertindak sebagai Al-Quran dalam mendidik, mensucikan jiwanya, meluruskan pribadi, dan juga membimbing ke arah yang lurus. Itu menurut Al-Syaibani. Dan masih menurut Al-Syaibani, cara sunnah dalam mendidik itu melalui dua jalan. Yang pertama itu bersifat positif, berpusat pada dasar-dasar yang sesuai dan kuat bagi akhlak yang mulia, yang bertujuan menanamkan kemuliaan. Dan yang kedua itu adalah bersifat penjagaan, menghindarkan dari segala macam keburukan, baik bersifat secara individual atau sosial, dan menjaga dari bahaya perpecahan dan perbedaan. Yang terpenting dalam sunnah ini bahwa mencerminkan segala tingkah laku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut diketahui oleh Islam, dengan kata lain sebagai model bagi setiap muslim. Sebab berkaitan dengan keimanan, maka manusia berusaha untuk mengikuti jejak Rasulullah sangat besar berpengaruhnya terhadap pembentukan watak setiap muslim. Itu menurut Lagulung 1995. Jadi, dasar pendidikan Islam itu adalah wawasan tajam terhadap sistem hidup Islam yang sesuai dengan kedua sumber pokok, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nilai-nilai fundamental dalam sumber pokok ajaran Islam yang harus dijadikan dasar pendidikan Islam yaitu akidah akhlak, penghargaan terhadap akal, kemanusiaan, keseimbangan, rahmat bagi seluruh alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Sofi Anissa yang akan melanjutkan menjelaskan materi tentang nilai-nilai Islam dalam budaya, khususnya budaya Indonesia. Di zaman modern ini ada satu fenomena yang menarik untuk kita simak, yaitu semangat dan pemahaman sebagian generasi muda umat Islam dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam. Mereka berpandangan bahwa Islam yang benar adalah segala sesuatu yang ditampilkan
dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara utuh termasuk nilai budayanya. Kita sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Dalam kajian budaya sudah tentu apa yang ditampilkan dalam perilaku kehidupannya terdapat nilai-nilai budaya lokal. Sedangkan nilai-nilai Islam itu bersifat universal. Maka dari itu, sangat dimungkinkan apa yang dicontoh oleh Nabi Muhammad dalam hal muamalah ada nuansa budaya yang dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan yang modern dan disesuaikan dengan muatan budaya lokal masing-masing. Contohnya dalam cara berpakaian dan cara makan. Dalam ajaran Islam sendiri, meniru suatu budaya itu boleh saja, asalkan tidak boleh sesuatu itu menentang ajaran Islam. Jadi harus tetap satu arah dan sesuai dengan ajaran Islam. Apalagi yang ditirunya adalah panutan Nabi Muhammad SAW. Namun yang tidak boleh adalah menganggap bahwa nilai-nilai budaya Arabnya dipandang sebagai ajaran Islam. Dalam perkembangan dakwah Islam melalui bahasa budaya, sebagaimana yang dilakukan oleh para wali di tanah Jawa. Karena kehebatan para wali Allah dalam mengemas ajaran Islam dalam suatu budaya setempat, budaya-budaya suatu daerah, sehingga masyarakat tuh tanpa sadar, tanpa secara tidak langsung itu mengikuti dan menerima nilai-nilai Islam dalam suatu budaya itu masuk dan menjadi tradisi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Islam diketahui memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan agama-agama yang datang sebelumnya. Tapi penting gak sih semua nilai itu? Ada manfaatnya gak sih? Dan apakah kita harus mengetahui manfaatnya itu? Tentu kita harus tahu. Nah, manfaat untuk mengetahui nilai-nilai Islam dalam budaya kita itu antara lain: 1. Menumbuhkan rasa cinta kepada kebudayaan Islam yang merupakan buah karya kaum muslimin masa lalu. Nah, kita jadi bisa menumbuhkan kembali rasa cinta kita, rasa bangga kita terhadap kebudayaan Islam yang ternyata selama ini kita lakukan dalam budaya-budaya tradisi kita sehari-hari. 2. Memahami berbagai hasil pemikiran dan hasil karya para ulama untuk diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Memahami berbagai hasil pemikiran itu juga penting karena agar kita tahu bahwa selama ini nilai Islam dalam tradisi kita gitu mempunyai arti apa sih? Dan kenapa kita melakukan itu? 3. Membangun kesadaran generasi muslim akan tanggung jawab terhadap kemajuan dunia Islam. Selain nilai-nilai Islam yang mulai bergabung terhadap budaya-budaya yang berkembang sesuai zaman, namun terkadang nilai-nilai Islam dan budaya tersebut juga semakin luntur karena perkembangan zaman. Namun, setelah kita mengetahui manfaat dari nilai-nilai Islam tersebut dan arti dibaliknya, diharapkan dapat membangun kembali kesadaran generasi muslim agar terus bertanggung jawab dan terus meneruskan nilai-nilai Islam yang terkandung. 4. Memberikan pelajaran kepada generasi muslim dari setiap kejadian untuk mencontoh atau meneladani dari perjuangan para tokoh di masa lalu. Gunanya apa sih? Untuk memperbaiki dalam diri sendiri tentunya. Masyarakat, lingkungan, negerinya, serta demi Islam pada masa yang akan datang. Nomor 5. Memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah diraih umat terdahulu. Nah, Islam masuk ke Indonesia itu lengkap dengan budayanya. Karena Islam masuk dan berkembang dari negeri Arab. Asal mulanya dari mana? Tentu saja dari pedagang-pedagang yang masuk ke Indonesia dan menyebarkannya secara terus-menerus, secara bertahap kepada pembeli dan akhirnya menyebar ke seluruh penjuru. Maka Islam tuh jadi masuk ke Indonesia tuh nggak terlepas dari budaya Arabnya, karena asalnya juga dari sana. Pada awal-awal masuknya dakwah Islam ke Indonesia, dirasakan agak sulit yang membedakan mana ajaran Islam dan mana budaya Barat. Karena Indonesia juga mengetahui banyak ajaran itu awalnya itu dari suatu penjajahan yang dimana datangnya dari berbagai macam negara. Nah, masyarakat awam menyamakan antara perilaku yang ditampilkan oleh orang Arab dengan perilaku ajaran Islam.
Seolah-olah apa yang dilakukan orang Arab tersebut mencerminkan ajaran Islam. Bahkan hingga kini budaya Arab masih melekat pada tradisi. Tradisi apa sih? Tentu saja tradisi masyarakat Indonesia. Dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia, para dai mendakwahkan ajaran Islam melalui bahasa budaya, sebagaimana yang dilakukan oleh para wali tanah Jawa. Karena kehebatan para wali Allah dalam mengemas ajaran Islam dengan budaya setempat nih, sehingga masyarakat tidak sadar bahwa nilai-nilai Islam telah masuk dan menjadi tradisi dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa kita pisahkan dalam kebudayaan. Lebih jauh lagi bahwa nilai-nilai Islam sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan, seperti dalam upacara-upacara, adab, dan penggunaan bahasa sehari-hari. Bahasa Arab atau Al-Quran sudah banyak masuk ke dalam bahasa daerah, bahkan ke dalam bahasa Indonesia baku. Semua itu tanpa disadari bahwa apa yang dilakukan merupakan bagian dari ajaran Islam, yang juga termasuk ke dalam nilai-nilai Islam. Disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 5. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Rasulullah SAW juga bersabda, Abdullah bin Umar mengatakan bahwa kaum jahiliyah biasa berpuasa pada hari-hari Asyura atau 10 Muharram. Dan Rasulullah SAW beserta kaum muslimin pun mempuasainya sebelum difardukan puasa Ramadan. Ketika puasa Ramadan difardukan nih, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Asyura itu satu di antara hari-hari Allah. Siapa mau berpuasa, silahkan. Bagi yang tidak mau, pun tidak mengapa. Hadis riwayat Muslim. Ayat-ayat tersebut yang barusan saya bacakan menjelaskan lebih lagi bahwa banyak nilai-nilai Islam yang terkandung di suatu budaya atau tradisi masyarakat yang berkembang dan terus kita lakukan. Banyak tradisi masyarakat Indonesia yang bernuansa alami. Biasanya tradisi tersebut dilaksanakan untuk memperingati Hari Umat Islam. Misalnya nih, perayaan sekaten yang diselenggarakan untuk menyambut Maulid Nabi. Atau ketika Tahun Baru Islam dan kita keliling dari kampung ke kampung yang lain menggunakan obor. Nah, ada juga perayaan yang dimaksudkan untuk memperingati perjuangan penyebaran ajaran Islam. Itu adalah salah satu perjuangan sekaligus dakwah yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Kita harus bangga dan terus melanjutkannya, mengajarkannya, dan meneruskannya terus ke adik-adik kita atau ke anak kita dan terus keturunan kita agar nilai Islam di suatu budaya itu terus diingat arti dan maksud di baliknya. Karena banyak para nabi, para rasul, dan para khalifah serta tokoh-tokoh muslim lain yang memperjuangkan agama yang kita cintai ini. Dan tanamkan di hati kita semangat juang dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kepada siapapun. Assalamualaikum, saya Darby akan menjelaskan tentang seperti apa nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan. Macam-macam dan tingkatan nilai. Konsep umum yang ada pada kita tentang istilah nilai sebenarnya adalah konsep nilai ekonomi. Hubungan suatu komoditi atau jasa dengan barang yang mau dibayarkan orang untuk mendapatkannya memunculkan konsep nilai.
Tetapi makna nilai dan sistem nilai di sini berbeda dengan konsep nilai ekonomi itu. Walaupun bukan tak ada hubungannya sama sekali, dan sangat boleh jadi pada mulanya ia pinjam dari konsep ekonomi. Akan tetapi yang kita bicarakan di sini adalah tentang nilai kemanusiaan, kultur masa kini, dan para humanis mengeklaim bahwa setiap orang mempunyai nilai alami, sekalipun dia telah melakukan banyak kejahatan dan berbagai macam bentuk pembunuhan terhadap sesamanya. Sebagaimana dituliskan oleh Yinger bahwa dia memandang sesuatu bentuk nilai dalam 3 kategori pertama. Nilai sebagai fakta watak dalam arti sebagai indikasi seberapa jauh seseorang bersedia menjadikannya sebagai pegangan dan pembimbingan dan pengambilan keputusan. Kedua, nilai sebagai fakta kultural dalam arti sebagai indikasi yang diterimanya. Nilai tersebut dijadikan kriteria normatif dalam pengambilan keputusan oleh anggota masyarakat. Ketiga, nilai sebagai konteks struktural. Nilai yang ada baiknya sebagai fakta, watak, maupun sebagai fakta kultural mampu memberikan dampaknya pada struktur sosial yang bersangkutan. Nilai logika. Apakah nilai logika itu? Nilai logika tentunya banyak mencakup pengetahuan, penelitian, keputusan, penuturan, pembahasan, teori atau cerita. Yang semuanya termasuk nilai logika. Nilai logika ini bermuara pada pencarian kebenaran. Kebenaran dalam nilai logika terletak pada 4 hal, yang semuanya menimbulkan adanya persamaan dan perbedaan. Antara lain, 1. Subjek pengamat. Pemahaman tentang sesuatu atau situasi psikis pada saat meneliti objek. Nomor 2. Objek yang diamati. Kenyataan adanya barang atau benda yang diamati. Nomor 3. Tempat berpijak. Suatu pandang atau point of view dan pangkal tolaknya atau starting point. Nomor 4, keadaan perantara, sifat penghubung antara subjek dan objek, misalnya masalah cahaya, udara, dan jarak. Dari keempat hal di atas muncullah teori-teori kebenaran, yakni dari nilai logika. Dalam buku Philosophies of Education memukakan 4 macam teori kebenaran, yaitu A. Teori koresponden. Correspondence atau kebenaran adalah hubungan antara subjek yang menyadari dengan objek yang disadari. Di dalam kebenaran ini terdapat suatu pernyataan dan kenyataan. Dengan demikian, realita adalah kesesuaian-kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. B. Teori konsistensi. Konsistensi kebenaran adalah ketetapsamaan kesan antara subjek terhadap objek yang sama. Dengan kata lain, kebenaran adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan lain yang sudah lebih dulu kita ketahui, kita terima, dan kita akui sebagai suatu kebenaran. Teori ini mengandung penyaksian atau justification tentang kebenaran. C. Teori pragmatis. Teori pragmatis, kebenaran adalah suatu proporsi benar. Sepanjang proporsi ini berlaku atau memuaskan, dengan kata lain sesuatu dikatakan benar apabila terdapat kegunaan, dapat dikerjakan, dan diakibatkan atau pengaruhnya memuaskan. D. Teori religius. Teori religius, kebenaran adalah sesuatu yang diturunkan dari ilahi atau divine truth yang bersumber dari Tuhan dan disampaikan melalui wahyu. Nilai etika. Banyak filosofi etika di negara-negara barat memandang bahwa tolak ukur bagi nilai-nilai adalah melayani orang dan mencintai orang lain. Dikatakan bahwa apabila sesuatu tindakan dilakukan demi keuntungan pribadi dan motif individu, maka tindakan itu tidak mengandung nilai ataupun merupakan anti-nilai. Tetapi apabila dilakukan dengan motif mencintai orang lain, perbuatan itu disukai dan bernilai. Pandangan lain tentang etika, terutama tentang baik dan buruk dalam pandangan filosof, sangat beragam. Hal ini karena sudut tinjauan dipakai berbeda-beda, sebagaimana dipaparkan Humaydi Tata Pangarsa sebagai berikut. 1. Aliran empirisme. Baik buruk sesuatu didasarkan atas pengalaman manusia. 2. Aliran intuitionisme. Baik buruk sesuatu ditentukan oleh intuisi seseorang, atau berupa ilham, bisikan, kalbu, naluri, atau insting. 3. Aliran rasionalisme. Baik buruk sesuatu ditentukan atas rasio, atau akal, atau pikiran, karena rasio merupakan sumber etika. 4. Aliran tradisionalisme. Baik buruk sesuatu ditentukan konsistennya dengan tradisi atau adab kebiasaan yang berlaku. 5. Aliran hedonisme.
baik buruk sesuatu ditentukan atas dasar apakah perbuatan itu menghasilkan kebahagiaan. Penilaiannya menitik beratkan pada nilai pragmatis. 6. Aliran egoistik hedonisme. Baik buruk sesuatu ditentukan oleh kebahagiaan individu. 7. Aliran universalistik hedonisme. Baik buruknya sesuatu ditentukan oleh kebahagiaan bersama. 8. Aliran evolusionisme. Baik buruknya sesuatu ditentukan atas dekat jauhnya terhadap idealis yang menjadikannya tujuan hidup. Proses tersebut berlaku secara terus-menerus dan berangsur-angsur. 9. Aliran sunnah. Baik buruknya sesuatu ditentukan atas agama, karena akal tidak mungkin mengetahui sesuatu yang baik dan yang buruk. 10. Aliran mustazilah. Baik buruknya sesuatu ditentukan atas kesesuaian akal, karena akal merupakan anugerah Allah yang mulia. 11. Aliran Al-Ghazali. Baik buruknya sesuatu ditentukan oleh akal yang didasari oleh jiwa Al-Quran dan Al-Hadis. 12. Aliran Abu Ala Al-Maududi. Baik buruknya sesuatu ditentukan oleh pengalaman, rasio, dan intuisi manusia yang dibimbing Tuhan berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Nilai religius. Sistem nilai atau sistem moral yang dijadikan kerangka acuan yang menjadikan rujukan cara berperilaku lahiriah dan rohaniah manusia muslim dalam nilai moralitas yang diajarkan oleh agama Islam sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nilai dan moralitas Islami adalah bersifat menyeluruh, bulat, terpadu, tidak terpecah-pecah menjadi bagian yang satu sama lain berdiri sendiri. Suatu kebulatan nilai dan moralitas itu mengandung aspek normatif atau kaidah pedoman dan operatif menjadi landasan amal perbuatan. Nilai-nilai dalam Islam mengandung dua kategori arti dilihat dari segi normatif, yaitu pertimbangan baik dan buruk, benar dan salah, hak dan batil, diridhoi dan dikutuk oleh Allah. Sedangkan bila dilihat dari segi operatif, nilai tersebut mengandung 5 pengertian kategori yang menjadi prinsip standarisasi perilaku manusia, meliputi 1. Wajib atau fardu, yaitu bila dikerjakan orang akan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan orang akan mendapat siksa Allah. 2. Sunat atau mustahab, yaitu apabila dikerjakan orang akan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan orang tidak akan disiksa. 3. Mubah atau jais, yaitu apabila dikerjakan orang tidak akan disiksa, demikian pun sebaliknya tidak pula disiksa oleh Allah. 4. Makruh, yaitu apabila dikerjakan orang tidak akan disiksa, hanya tidak disukai oleh Allah, dan bila ditinggalkan orang akan mendapatkan pahala. 5. Haram. Kesimpulan nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan. 1. Tujuan Allah menurunkan nilai-nilai keagamaan pada manusia yang diturunkan melalui nabi-nabinya untuk menjalankan nilai-nilai agama tersebut. 2. Islam sebagai agama mayoritas di negeri ini bertindak sebagai pendidik nilai, tetapi akan terjadi ketimpangan tujuan dan kenyataan tatkala nilai agama yang baik ditransformasikan dengan cara yang kurang tepat. Seperti nilai agama hanya dipelajari ilmunya tetapi menjauh dari tindakan dan amal yang nyata. Berarti nilai hanya sekedar nilai, tak ada manfaat bagi diri yang mempelajari nilai. Orang lain maupun negara tempat nilai ada dan diajarkan, dalam tinjauan aksiologi nilai agama harus dinyatakan dan akhirnya bermanfaat bagi manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.